Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ini merupakan majelis yang kelima dari penjelasan terhadap kitab Al-Mukhtasar Latif fil fiqhi ala madhhabil imam syafi'i rahimahullahu ta'ala, karya Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadl rahimahullah, yang wafat tahun 918 Hijriah. Selanjutnya masih berkenaan dengan masalah niat. Sudah disebutkan kemarin 4 perkara berkenaan dengan niat, yakni definisinya, kemudian yang kedua hukumnya, yang ketiga tempatnya, dan yang keempat adalah waktu berniat. Sekarang masalah yang kelima adalah masalah kaifiyat niat, yakni bagaimana caranya berniat, apa yang dia munculkan dalam hatinya ketika berniat. Sudah disebutkan sebelumnya bahwa niat wudu nanti syah kalau dia meniatkan atau memunculkan niat wudunya bersamaan dengan mencuci wajah. Nah, pertanyaannya, ketika dia mencuci wajah, apa yang dia niatkan dalam hatinya? Bagaimana kaifiyat niat wudu? Di sini penulis rahimahullahu ta'ala menyebutkan 3 opsi. 3 opsi yang bisa dimunculkan dalam hati ketika berniat untuk keabsahan niat. Dikatakan di sini oleh penulis rahimahullah dalam kitab, imma niyatu raf'il hadas. Ini kaifiat niat yang pertama. Dia bisa meniatkan untuk mengangkat hadas. Dan karena niat itu ucapan dalam hati, maka dia bisa pakai bahasa apa saja, mau pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia, atau bahasa yang lain, terserah. Ya, kalau kita, dan di sini kita contohkan bahasa Arab, ya, walaupun bisa dengan bahasa lain. Dikatakan di sini imma niyatu raf'il hadas. Misalnya dia berkata dalam hatinya ketika mencuci wajahnya untuk pertama kalinya, dia berkata dalam hatinya nawaitu raf'al hadas. Ya, terjemahannya saya niat mengangkat hadas. Maka itu sudah syah. Jadi ketika air untuk pertama kalinya menyentuh wajahnya, bersamaan dengan itu dia munculkan dalam hatinya nawaitu raf'al hadas. Saya niat mengangkat hadas. Ini kaifiat niat yang pertama. Atau di sini pilihan. At-taharatu lis-shalah. Dia juga bisa memilih kaifiat yang lain. Misalnya dia mengatakan nawaitul wudu, ya, atau nawaitu at-taharata lis-shalah. Nawaitu at-taharata lis-shalah. Saya berniat bersuci untuk sholat. Ini opsi yang kedua. Atau opsi yang ketiga, dan ini yang paling mudah, kata beliau di sini wal wudu. Yakni cukup dia mengatakan nawaitul wudu, selesai. Cukup dia meniatkan nawaitu al wudu. Ini 3 opsi bagi orang yang mau yang dalam niat wudu. Imma dia meniatkan dalam hatinya nawaitu raf'al hadas, atau nawaitu taharata lis-shalah, atau nawaitul wudu, atau nawaitu al-wudu. Ini 3 opsi. Dan ada opsi yang keempat yang juga syah, yaitu nawaitu istibahatas shalah. Nawaitu istibahatas shalah. Saya niat untuk melakukan amalan yang membolehkan saya untuk salat. Nah, ini 4 opsi, 3 opsi di sini disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala, bisa dipilih salah satunya. Nah, maka ini kaifiat niat. Ya, ini kaifiat niat dalam wudu. Nanti kaifiat niat dalam sholat berbeda lagi. Ya, yang jelas setiap ibadah kaifiat niatnya ya tergantung jenis ibadahnya. Adapun wudu di sini penulis menyebutkan 3 opsi, dan kita tambahkan opsi yang keempat. Semuanya boleh diniatkan dalam hati bersamaan dengan mencuci wajah, ya, baik dengan bahasa Arab ataupun dengan bahasa yang lain. Kemudian perkara kelima yang berkenaan dengan niat adalah syarat syahnya niat. Ini penting. Syarat syahnya niat. Syarat syahnya niat ada 5. Ada menyebutkan 4 atau 5. Nah, yang pertama adalah al-Islam. Maka tidak syah niat ibadah dari orang yang kafir. Baik kafirnya kafir asli ataukah kafirnya kafir murtad. Tidak syah niatnya. Kenapa? Karena syarat syahnya niat adalah Islam. Yang kedua adalah al-aql, berakal. Yang kedua adalah al-aql, berakal. Maka tidak syah niatnya orang gila, ya, tidak syah niatnya orang gila. Demikian pula tidak syah niatnya orang yang teler,
Demikian pula tidak syah niatnya teler yang mabuk ya, kehilangan akal, tidak syah niatnya orang yang pingsan, sebagaimana tidak syah niat dari anak kecil yang belum mumayyiz. Anak kecil yang belum mumayyiz itu dianggap belum punya akal, yakni anak kecil yang usianya masih di bawah 7 tahun kurang lebih. Masih usianya masih di bawah 7 tahun. Para ulama mengatakan batasan seorang anak dikatakan mumayyiz adalah kalau dia sudah bisa makan, sudah bisa minum, dan sudah bisa cebok sendiri. Kapan seorang anak sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, cebok sendiri, maka dia sudah mumayyiz. Kapan dia belum bisa melakukan semuanya ketiga perkara ini sendirian, maka dia belum mumayyiz. Dan anak yang belum mumayyiz dianggap belum punya akal. Ya, disamakan hukumnya dengan orang gila dan semacamnya yang belum sempurna, anak ini belum sempurna akalnya. Taib. Kemudian syarat syahnya niat berikutnya adalah al-ilmu bil manwi. Dia harus mengetahui apa yang mau dia niatkan. Misalnya dia mau niat wudu, maka syarat syahnya niat wudu adalah sudah tergambar di kepalanya, saya sebentar mau ngapain ini. Saya sebentar mau ngapain. Maka misalnya ada orang yang baru masuk Islam, kemudian diajak pergi berwudu. Sebelum dia berwudu, dia harus diajari tata cara wudu. Sebentar kita akan mengerjakan ini. Ini hukumnya rukun, ini hukumnya wajib dikerjakan. Ya, harus dikerjakan ini, kalau tidak syah wudunya. Harus diajarkan seperti itu. Maka ketika dia akan berwudu, sudah tergambar dalam benaknya apa yang akan dia kerjakan sebentar berupa amalan wudu. Kapan dia meniatkan wudu? Dalam keadaan sebentar mau ngapain misalnya. Misalnya pengurus masjid mengatakan nggak usah pusing-pusing, ikuti saya saja. Ya, ikuti saya saja. Ya. Orang yang baru masuk Islam ini ketika dia memunculkan niat wudu, dia belum tahu apa yang akan dikerjakan sebentar. Dia tinggal mengikuti, maka ini niatnya tidak syah. Maka al-ilmu bil manwi, mengetahui amalan apa yang akan diniatkan, ini perkara yang dipersyaratkan untuk keabsahan niatnya. Dia harus tergambar apa yang saya mau kerjakan sebentar. Kemudian yang terakhir, ya kita jadikan 4 saja biar lebih ringkas. Syarat syahnya niat yang terakhir adalah adamul munafi. Tidak ada hal yang menafikan niat. Ya, tidak ada hal yang menafikan niat. Baik hal yang menafikan ini bersifat hissi maupun bersifat syar'i. Ya, adapun yang menafikan niat yang bersifat hissi, ya bersifat hissi maupun syar'i. Adapun yang menafikan niat bersifat hissi, misalnya haid dan nifas. Haid dan nifas. Perempuan haid dan nifas, walaupun dia niat wudu, tidak syah niatnya. Ya, karena wudunya tidak syah niatnya. Nah, demikian pula yang menafikan niat secara syar'i, misalnya dia ragu-ragu dalam berniat, atau membatalkan niat atau memutuskan niat. Ya, ini semua perkara yang membatalkan, yang bertentangan dengan niatnya. Jadi syarat syahnya niat yang keempat adalah adamul munafi, tidak ada hal yang membatalkan niatnya. Taib. Kemudian perkara yang terakhir, yang ketujuh, yang berkenaan dengan niat adalah maksud niat, tujuan niat. Apa sih tujuan niat? Apa tujuan niat? Tujuan niat secara umum ada dua dalam Islam. Dalam pembahasan fikih, tujuan niat atau fungsi manfaat niat ada dua. Fungsinya niat ada dua. Yang pertama adalah tamyiz al-adat anil ibadat, untuk membedakan mana perbuatan biasa dan mana ibadah. Misalnya untuk membedakan antara mandi junub dengan mandi biasa. Di antara tata cara mandi junub kan sama seperti mandi biasa, siram seluruh badan selesai. Apa yang membedakannya? Membedakannya adalah niat. Kapan tidak ada niat, maka mandi junub sama seperti mandi biasa. Ya, tidak ada manfaatnya, tidak mengangkat hadas. Maka tujuan ataupun manfaat niat yang pertama, fungsi niat yang pertama adalah untuk membedakan mana adat, mana ibadah. Kemudian yang kedua, fungsi dari niat adalah at-tamyiz bainal ibadat ba'dhiha ba'dha, untuk membedakan antara ibadah satu dengan ibadah lain. Ketika seorang ketiduran sholat zuhur dan sholat asar, ketiduran dia sholat zuhur, sholat asar, dia bangun di akhir waktu asar, ya. Kemudian dia mau sholat zuhur dan asar. Maka di sini zuhur dan asar kaifiatnya sama, 4 rakaat, semuanya persis sama. Apa yang membedakan? Ketika dia ingin mengerjakan sholat 4 rakaat, ya berarti kan dia punya kewajiban 8 rakaat, 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar. Nah, 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar. Ketika dia mengerjakan 4 rakaat yang pertama,
ini sholatnya sholat zuhur atau sholat asar. Maka disinilah fungsinya niat, membedakan antara ibadah satu dengan ibadah lain. Maka selayaknya di awal dia meniatkan bahwa 4 rakaat yang pertama ini zuhur, nanti setelah itu 4 rakaat berikutnya adalah asar. Maka fungsi niat adalah untuk membedakan antara ibadah satu dengan ibadah yang lain. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini 7 perkara penting yang perlu diperhatikan berkenaan dengan masalah niat. Dan ini 7 pembahasan ini akan berulang di setiap pembahasan kita membahas niat. Di sholat akan diulangi lagi pembahasan niat, ya, masalah puasa juga dibahas juga tentang masalah niat dan seterusnya. Maka 7 perkara ini berkenaan dengan niat hendaknya dipahami dan dikuasai oleh seorang muslim. Maka berkenaan dengan wudu, ya, niat wudu adalah dia memunculkan dalam hatinya bersamaan dengan mencuci wajah untuk pertama kalinya, ya, dengan kaifiat niat yang sudah disebutkan. Kemudian kata beliau rahimahullah, rukun yang kedua, as-sani ghuslul wajhi jami'ihi sya'ran wa bashara illa batinal lihyatil kasifati wal aridainil kasifain. Mencuci wajah seluruhnya, sya'ran wa basharan, rambut dan kulit. Rambut dan kulit wajib untuk dicuci seluruhnya. Semua rambut yang tumbuh di wajah, ya, yang tebal, yang lebat maupun yang tipis, ya, dan basyara, semua kulitnya, semua kulit, ya, walaupun warna kulitnya berbeda, ya, yakni ada sebagiannya yang warnanya hitam, sebagian warnanya putih, misalnya, semua bagian kulit di wajah wajib untuk dicuci, kecuali bagian dalam janggut yang tebal dan bagian dalam cambang brewok, ya, rambut yang tumbuh di pipi. Itu namanya aridain. Al-aridain kasifain, yang tebal. Ini penjelasan tentang mencuci wajah. Baik, kita sambung pembahasan tentang wajah di pertemuan berikutnya, karena ini agak panjang pembahasannya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.